Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini saya akan menceritakan putra-putrinya Rasulullah dan ahli bait Rasulullah. Karena saya yakin masih banyak kaum muslimin yang belum tahu putranya Nabi itu berapa, putrinya Nabi berapa, siapa saja nama mereka. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW itu diberi Allah putra dan putri. Mereka ini ahli baitnya Nabi, maka kita harus tahu mencintai mereka adalah termasuk ajaran Rasulullah SAW. Putra-putri Nabi ada 7, yang putra 3, dan yang putri ada 4. Maka kita akan mulai yang putra dulu. Putra pertama Rasulullah laki-laki namanya Al-Qasim. Dan dari nama inilah Rasulullah berkunyah. Kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kemudian putra Nabi yang kedua adalah Abdullah. Putra beliau yang ketiga adalah Ibrahim. Rasulullah menamai anaknya dengan nama bapaknya. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, maka nama anaknya beliau dikasih nama Abdullah. Nabi juga punya bapak namanya Ibrahim, makanya anaknya pun dikasih nama seperti nama bapaknya, yaitu Ibrahim. Ibrahim kan bapaknya para nabi, keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga termasuk sunnah yang sering dilakukan Rasul dan para sahabat adalah menamai anak dengan nama bapaknya. Rasulullah menamai putra beliau dengan nama ayahnya Abdullah dan Ibrahim. Kemudian yang Abdullah itu diberi julukan At-Thayyib, artinya baik. Punya julukan lagi At-Thahir, yang suci. Seluruh putra-putranya Nabi mereka wafat ketika masih balita. Fal Qasimu mata bi Makkah. Adapun Qasim, maka Qasim ini wafat di Makkah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Makkah ini Qasim sudah wafat ketika beliau umur 2 tahun dan beberapa bulan. Jadi Qasim ini teman-teman lumayan agak besar sedikit. Sudah disapi kalau 2 tahun. Jadi Qasim ini 2 tahun lebih beberapa bulan wafat. Semua putra-putrinya Nabi ini dari satu istri, yaitu dari Khadijah binti Khuwailid. Kecuali satu saja yang bukan, namanya adalah Ibrahim. Jadi yang kedua adalah Abdullah. Wulida ba'dan nubuwah. Abdullah ini lahir setelah masa kenabian. Berarti Abdullah lahir umur Nabi di atas 40 tahun. Karena Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 dan beliau wafat di Mekah masih kecil. Wa ama Ibrahim. Adapun Ibrahim satu-satunya putra Nabi dari wanita selain Khadijah. Ibrahim ini dari wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini teman-teman bukan istrinya Nabi. Beliau adalah Ummul Walad, budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya, Rasulullah pernah nulis surat ke Raja Mesir Al-Muqawqis. Di Muqawqis, Rasulullah ngajak masuk Islam. Wahai Raja Muqawqis, masuk Islamlah, kau akan selamat dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Muqawqis Raja Mesir pada waktu itu, ia menganut agama Nasrani karena ikut persemakmuran Romawi. Beliau ini orangnya beradab. Memang dia tidak masuk Islam, tapi dia beradab dan berkata kepada utusannya Nabi. Pada waktu itu, utusannya Nabi namanya adalah Khatib ibnu Abi Balta'ah. Wahai Khatib, sampaikan ke tuanmu, maksudnya Muhammad. Kami orang Nasrani di tanah Mesir mengakui bahwa memang Nabi akhir zaman itu ada. Nabi akhir zaman itu akan muncul, tapi menurut keyakinan kami, itu dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Sehingga, mohon maaf, saya tidak bisa menerima ajakanmu. Tapi teman-teman, Rasulullah dimuliakan sama mereka. Suratnya dimuliakan. Rasulullah dikirimi wanita. Wanita ini namanya Maria Al-Qibtiyah. Wanita cantik, putih, plus dikasih bighal. Bighal adalah hewan peranakan antara kuda dan keledai yang dikasih Nabi dengan nama Duldul. Bighal ini disertakan oleh delegasi dibawa ke Madinah, dikasihkan ke Nabi. Dikasih wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Sama dikasih lagi perempuan namanya Sirin. Sirin Nabi kasihkan ke sahabat, Maria diambil Nabi. Dan hewan bighal diambil Nabi dan diberi nama Duldul. Dan Duldul ini teman-teman umurnya panjang. Wafatnya di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat, Rasulullah sudah wafat, Duldul masih hidup. Kemudian khalifah diganti Abu Bakar. Sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Dan diganti Umar. Umar wafat, Duldul masih hidup. Diganti sama Utsman, sampai Utsman wafat, Duldul masih juga hidup. Kemudian diganti Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat, Duldul masih hidup. Diganti lagi Al-Hasan sampai beliau lengser, Duldul masih hidup. Dan Duldul wafat di zamannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
wafat Duldul, hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW. Dari Maria Al-Qibtiyah teman-teman, Rasulullah punya anak yang dikasih nama dengan nama Ibrahim. Dan Ibrahim ini lahirnya di Madinah pada bulan Zulhijjah. Umurnya ketika wafat yaitu 17 bulan atau 18 bulan. Berarti 1,5 tahun. Itu adalah 3 putranya Nabi. Semua wafat sebelum balik. Adapun putri-putrinya Nabi ada 4. Putri yang pertama adalah Zainab. Zainab ini teman-teman sebenarnya setelah Qasim, anak kedua. Tapi di sini kita tidak urutkan. Kalau diurutkan, yang paling kecil sebenarnya Ibrahim. Tapi kita bahas laki-laki dulu, setelah itu perempuan, tidak urutan. Nah, siapa saja putrinya Nabi? Yang pertama adalah Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat Fatimah. Keempat-empatnya ini dari satu istrinya Nabi, yaitu Khadijah. Hanya satu istri yang memberi Nabi anak keturunan, yaitu Khadijah. Aisyah tidak punya, Hafsah tidak punya, Saudah tidak punya, Ummu Salamah tidak punya, Ummu Habibah tidak punya, Sofia juga tidak punya, Juwairiyah juga tidak punya, Zainab binti Jahas juga tidak punya, Zainab binti Khuzaimah juga tidak punya, dan lain-lainnya. Yang punya anak hanyalah Khadijah saja. Kemudian adapun putri Nabi Zainab, ia dinikahkan Nabi sama seorang pemuda yang bagus. Nikah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Dinikahkan Nabi dengan Abul As. Nah, siapa Abul As ini? Abul As ini adalah ponakannya Khadijah sendiri. Khadijah itu punya saudari namanya Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid punya anak namanya Abul As, jadi masih misanan. Kemudian menikahlah Abul As dengan Zainab. Dan ini sebelum terjadi masa keislaman. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka kaumnya Abul As menyuruh dia untuk menceraikan Zainab. Tapi Abul As menolak karena dia sangat mencintai Zainab putri Rasulullah. Akhirnya rumah tangga mereka bertahan walau beda agama. Zainab Islam, sedang Abul As masih kafir saat itu. Karena waktu itu belum turun ayat yang melarang pernikahan beda agama. Nah, sampai di sini dulu kisah cintanya Abul As dan Zainab ini. Nanti di akhir kita akan bahas lagi. Setelah itu teman-teman, yang berikutnya putri Nabi bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan Nabi sama anak pamannya. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Pernikahan ini masih pra-Islam. Nabi belum jadi Rasul. Ruqayyah dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan Ruqayyah namanya Utbah. Hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Utbah ini misanan. Nabi menikahkan putrinya dengan misanannya sendiri. Berarti Ruqayyah manggil Utbah ini om dalam kekeluargaan. Bukan om langsung, tetapi om misanan. Adapun putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum, ia dinikahkan Nabi dengan anaknya Abu Lahab yang lain namanya Utaibah. Utaibah ini misanannya Nabi karena Abu Lahab pamannya Nabi. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa ini tidak salah? Masa Nabi itu bisa misanan sama Abu Lahab? Jawabannya teman-teman, benar tidak salah. Dulu Abu Lahab itu termasuk orang yang paling mencintai Nabi. Bahkan termasuk yang menyusui Nabi awal-awal itu adalah budaknya Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab ponakannya lahir. Sangat cinta dia kepada Muhammad. Bahkan saking sayangnya Abu Lahab sama Muhammad, sampai-sampai kedua putranya Abu Lahab dinikahkan sama dua putrinya Nabi. Jadi Abu Lahab ini paman sekaligus besannya Nabi. Itu menunjukkan kedekatannya. Tapi ada tapinya. Ketika Nabi umur 40 tahun, dapat wahyu dari langit. Nabi disuruh mendakwahkan tauhid. Tidak boleh nyembah berhala. Tidak boleh melakukan tradisi jahiliyah. Turun ayat wa anzir ashirotakal akrobin. Hai Muhammad, ingatkan keluarga besarmu Quraisy itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa. Seluruh bani-bani Quraisy itu dipanggil satu-satu sama Nabi Muhammad. Ya ma'syarul Quraisy, ya bani Abdi Manaf, ya bani Hashim, ya bani Abdi Syam, ya bani Adi, ya bani Mahzum, disebutkan semuanya. Seluruh orang kafir Quraisy ketika mendengar panggilan dari Muhammad, mereka bilang, ayo kita berangkat. Ini Muhammad yang manggil. Karena tidak ada orang benci sama Nabi pada waktu itu. Semua cinta Nabi. Sepakat orang Quraisy menjuluki Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Makanya ketika Nabi memanggil di atas bukit, semuanya berangkat. Sampai-sampai kalau ada orang kafir Quraisy tidak bisa datang, berhalangan, dia menyuruh budaknya, hei kamu berangkat cepat, ini Muhammad yang manggil. Nanti setelah itu kasih tahu saya. Penting ini. Namun teman-teman, ketika Quraisy ini berkumpul, ternyata mereka diajak masuk Islam.
Nabi berkata, "Wahai kaumku, wahai orang-orang Quraisy, seandainya kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada tentara yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya?" Sepakat mereka mengatakan, "Na'am ya Muhammad, sepakat kami percaya kepadamu ya Muhammad. Kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta." Kalau begitu, kata Nabi, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Nah, orang yang pertama kali mencela Nabi adalah Abu Lahab, paman yang paling mencintai Nabi. Dan Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana." Celaka kau Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami semuanya ini hanya gara-gara nyuruh nyembah Allah saja? Maka langsung dijawab Allah, turun ayat dari langit. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab. Turun ayat itu bahwa Abu Lahab itu akan masuk neraka yang bergejolak. Marah Abu Lahab. Pulang-pulang Abu Lahab ngomong sama anak-anaknya, "Hei Utbah, ceraikan Ruqayyah. Hei Utaibah, ceraikan Ummu Kulsum." Ruqayyah jadi janda dan Ummu Kulsum pun jadi janda. Mulailah permusuhan antara ponakan dengan paman. Ditambah istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, yang tukang mengompor-ngompori. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, kelak akan masuk ke dalam api neraka. Utaibah ini teman-teman, ketika Rasulullah berada di Mekah, dia kan sudah menjadi mantan mantu Nabi. Maka Utaibah ini, Nabi diludahi sama Utaibah. Sudah mulai ikut mencemooh Nabi. Ketika Nabi diludah sama Utaibah, maka Nabi berdoa, "Ya Allah, kuasakan atas orang ini binatang buas di antara binatang-binatang buas milikmu." Maka dalam sejarah perjalanan dagang, Utaibah ini berangkat dagang ke negeri Syam bersama orang-orang kafir Quraisy lainnya. Di tengah perjalanan, mereka musafir ini semua tidur istirahat. Ketika itu datang singa. Singa ini melangkahi orang-orang yang tidur dan singa ini menuju Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Utaibah melihat singa, Utaibah langsung berkata, "Dia akan membunuhku. Muhammad telah membunuhku." Padahal Nabi Muhammad ada di Makkah. Maka matilah Utaibah dimakan singa berkat doa Nabi. Sedang Utbah itu pada akhirnya nanti dia masuk Islam. Tapi nanti kita ceritakan. Maka kita kembali ke Abul As. Abul As teman-teman tidak mau menceraikan Zainab. Ini juga misanan, karena Abul As ini kan keponakannya Khadijah. Abul As dan Zainab saling mencintai mereka dari zaman Rasulullah dan pengikutnya diintimidasi di kota Makkah. Sampai kemudian para sahabat hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, Rasulullah dan para sahabat mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Karena di kafilah dagang itu ada harta miliknya Muhajirin. Waktu dicegat, lolos, tidak terima Abu Jahal. Dikirimlah pasukan 1000 orang. Terjadilah perang Badar yang sangat dahsyat antara 1000 orang kafir Quraisy melawan 313 kaum muslimin. Intinya pecah perang Badar ini sehingga orang kafir Quraisy dikalahkan atas izin Allah. Di perang Badar 70 dedengkot mereka mati dan 70 dedengkot mereka ini tertawan. Salah satu yang tertawan adalah Abul As, mantunya Nabi. Akhirnya 70 orang ini dimintai tebusan dari Mekah. Saking sayangnya putri Nabi kepada Abul As, Zainab itu kirim kalung perhiasan sebagai tebusan untuk menebus suaminya. Saat itu belum ada ayat turun memisahkan muslimah dengan laki-laki kafir. Kiriman tebusan-tebusan itu datang untuk membebaskan orang satu persatu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat di antara barang-barang tersebut ada kalung. Yang ternyata kalung itu kalung miliknya Siti Khadijah yang diwariskan kepada putrinya Zainab. Ketika Nabi melihat kalung itu, Rasulullah teringat Siti Khadijah. Sedih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Seandainya engkau bebaskan orang ini tanpa harus tebusan," maksudnya bebaskan Abul As. Akhirnya Abul As ini ditebus tanpa tebusan. Kalungnya dikembalikan kepada Zainab. Nabi buat perjanjian sama Abul As, "Kalau engkau sampai di kota Mekah, kau harus lepaskan putriku dan hantarkan putriku untuk hijrah ke Madinah." Abul As ini teman-teman sebenarnya orangnya baik, tapi lingkungan dan situasi yang membuatnya belum menerima Islam. Maka ketika Abul As ini pulang ke Mekah, dia langsung berkata kepada istrinya Zainab, "Sesungguhnya aku ada perjanjian dengan ayahmu untuk membebaskanku. Pulanglah Fatimah kepada ayahmu." Zainab ini dinaikkan kendaraan. Saat itu hamil Zainab. Ketika dibawa ke arah Madinah, dikawal sama adiknya Abul As. Dibawa, dijaga, kemudian dihalangi sama orang kafir. Sampai Zainab jatuh dan keguguran. Akhirnya sampai ke Madinah.
hidup bersama Rasulullah dan adik-adiknya, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Mereka terpisah karena beda agama. Abul As ada di Mekah, terus Zainab ada di Madinah. Abul As ini orang yang baik, kaya, amanah, cerdas, berakhlak. Dia ini diberi amanat oleh orang kafir Quraisy membawa kafilah dagang. Setelah perang Badar itu, kafir Quraisy kalau dagang tidak mau melewati Madinah, pasti dicegat oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka mereka pakai jalur timur sampai ke Najd, sampai ke Irak, baru ke Syam. Memutar mereka, mutar yang jauh. Banyak waktu yang terbuang, dan dulu jalanan itu padang pasir semuanya. Singkat kisah, Abul As ini sampai di Syam. Waktu pulang, dia merasa tidak enak. Pasti diintai nih sama pasukan Madinah. Khawatir Abul As karena bawa dagangan uang yang banyak. Jadi teman-teman, orang kafir Quraisy dulu ketika mereka dagang, itu bukan berarti semua berangkat ke negeri Syam. Tapi semuanya nyerahkan modal. Ini modal-modal, nanti balik-balik sekian persen bagi hasil. Nah, Abul As ini diamanahi ketua rombongan. Waktu pulang merasa tidak enak, ini diintai sama pasukan Madinah. Maka apa yang terjadi? Malam-malam Abul As masuk ke kota Madinah diam-diam. Ia mencari rumahnya Zainab. Akhirnya ketemu. Abul As berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, saya ini membawa harta yang sangat banyak miliknya kafir Quraisy. Tolong beri aku suaka supaya perjalananku melewati Madinah ke Mekah ini aman." Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Zainab? Apakah Zainab bilang, "Oh, tidak bisa"? Ternyata yang dilakukan Zainab adalah setelah sholat subuh, saat jamaah kaum muslimin yang diimami oleh Rasul SAW selesai sholat, Zainab berdiri dan berkata, "Wahai kaum muslimin, aku memberi suaka kepada Abul As. Tidak boleh ada orang yang mengganggu jalur perdagangannya. Dan aturan dulu, kalau sudah diberi suaka, tidak boleh ada orang yang melanggar. Itu sudah aturan." Nah, Nabi dengar. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang dikasih suaka sama Zainab ini?" Kata para sahabat, "Abul As ya Rasulullah." Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah mengatakan, "Inni ajartu ma ajarut Zainab." Aku memberi suaka kepada orang yang diberi suaka oleh Zainab. Artinya Rasulullah merestui. Makanya para sahabat ngomong sama Abul As, "Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Zainab itu sudah baik sama kamu. Nabi Muhammad sudah baik sama kamu. Kemarin kamu ditebus tanpa apapun." Herannya teman-teman, masih belum mau masuk Islam lagi Abul As ini. Sampai dia pulang berangkat menuju Mekah. Sampai di Mekah, hartanya orang kafir Quraisy dibagi-bagikan. Kata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ini milikmu sekian persen. Ini milikmu, milikmu, milikmu." Untung banyak ini orang-orang Quraisy. Ditanya sama Abul As, "Apakah ada harta kalian yang masih aku bawa? Ataukah sudah aku lunasi harta kalian?" "Sudah," kata mereka. "Masya Allah, kamu orang baik, jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Mereka orang Quraisy ngomong Allah. Iya, orang kafir itu percaya Allah itu ada, cuma mereka menyekutukan Allah. Ditanya lagi sama Abul As, "Apakah masih ada yang ketinggalan yang saya bawa?" "Tidak ada wahai Abul As, udah semuanya." "Baik," kata Abul As, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia ikrarkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Langsung Abul As balik ke Madinah. Sampai di Madinah, Abul As berkata kepada sahabat, "Tidak mungkin aku masuk Islam dengan pengkhianatan. Aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengira aku khianat dengan harta-harta mereka. Maka saya kembalikan semua harta mereka dan keuntungannya. Dan kalau saya masuk Islam kemarin, saya khawatir kalian menduga aku masuk Islam karena takut dengan pedang-pedang kalian. Maka aku kembali." Setelah Abul As masuk Islam, langsung dikembalikan Rasulullah ke Zainab tanpa pernikahan lagi. Akhirnya ketemu dan bersatu sama Zainab kembali. Jadi berumah tangga lagi mereka. Ini akhir yang bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Ikut senang kita dengar cerita ini. Setelah itu Zainab termasuk di antara 4 putrinya Nabi yang wafat duluan. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Abul As juga wafat. Mereka punya putri namanya Umamah. Kemudian Umamah nanti dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi itu setelah wafatnya Fatimah baru mereka menikah. Selesailah tentang Zainab putri Rasulullah yang pertama wafat. Sekarang kembali ke Ruqayyah. Ruqayyah tadi diceraikan oleh Utbah. Nah, tahu diceraikan oleh Utbah, langsung Ruqayyah dilamar sama Utsman bin Affan. Utsman yang emang dari dulu udah naksir sama Ruqayyah, tapi karena malu akhirnya duluan dilamar Utbah. Tapi sekarang Utsman tidak mau menyesal kedua kalinya. Langsung Ruqayyah dilamar dan dinikahi Utsman bin Affan. Mereka punya anak namanya Abdullah. Kemudian ketika mau berangkat perang Badar, Ruqayyah ini sakit keras. Maka Utsman bin Affan dilarang Nabi ikut perang Badar. "Jangan ikut perang Badar, tapi rawatlah putri kesayanganku ini." Maka Utsman tidak ikut perang Badar.
karena Utsman merawat putrinya Nabi yaitu Ruqayyah. Para sahabat akhirnya menang perang Badar. Pulang-pulang dari perang Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Tapi Rasulullah berkata, dalam rampasan perang itu Utsman juga dapat bagian, seakan-akan Utsman ikut perang Badar. Adapun setelah itu, Rasulullah menikahkan lagi Utsman dengan putrinya Ummu Kulsum. Setelah Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, wafat juga Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan dijuluki dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena jadi mantunya Nabi 2 kali, menikah dengan 2 putrinya Nabi. Kata Nabi, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan denganmu wahai Utsman. Tapi sudah tidak ada, karena Fatimah sudah dinikahkan sama Ali bin Abi Thalib. Terakhir teman-teman, Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu misanan. Fatimah itu manggil Ali om, paman misan. Ali ini sejak kecil dirawat Nabi karena Nabi balas budi kepada Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib ayahnya Ali, dia yang ngerawat Nabi ketika Nabi masih kecil. Abu Thalib itu bukan orang kaya, orang miskin. Maka Nabi Muhammad SAW balas budi kepada pamannya. Makanya para ulama menjelaskan, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali. Karena Ali sejak kecil sudah ikut Nabi, Ali dinikahkan Nabi sama Fatimah, punya anak diantaranya Al-Hasan wal Husain. Dari sinilah orang-orang Syiah mengkultuskan Ali. Padahal ahli bait itu banyak. Seluruh anaknya Nabi itu ahli bait. Seluruh istri-istri Nabi juga ahli bait. Tapi orang Syiah mengkultuskan hanya Ali, Fatimah, dan keturunannya saja. Padahal seluruh Bani Hashim dan keturunan yang muslim itu ahli bait. Itu menurut Ahlus Sunnah. Adapun menurut Syiah, ahli bait hanyalah Fatimah, Ali, dan keturunannya. Jadi teman-teman, itulah sekilas tentang keluarganya Nabi. Semoga kalian tahu bahwa salawat kalian itu ya kepada mereka Ahlul Bait Rasulullah ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ya mereka itu ditambah seluruh Bani Hashim, Abbas dan keturunannya, anaknya Abu Lahab yang masuk Islam, kemudian keluarganya Abu Thalib, anak-anaknya yang masuk Islam. Itu semua ahli bait, termasuk istri-istrinya Nabi, itu juga ahli bait. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.